Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Ada yang pertama kali datang ke Masjid Hufad? Siapa? Oh, ada beberapa yang lama, beberapa yang baru. Baik. Langsung saja teman-teman semua, alhamdulillah hari ini mau ucapkan terima kasih pada Ustaz Dalitia yang sudah mengisi pada sore hari ini. Hari ini kita membicarakan mengenai akhlak Rasulullah SAW. Bulan September insyaallah ramai mulai kajian-kajian tentang Maulid Nabi ya teman-teman semua. Pembahasan mengenai Nabi Muhammad SAW tidak hanya di bulan Maulid, tapi di sepanjang tahun, sepanjang hari, setiap saat, termasuk tema kita kali ini membahas Rasulullah SAW. Sebelum Ummah membahas tentang akhlak-akhlak Rasulullah yang sudah teman-teman tahu, kita harus tanya dulu pada diri kita sendiri, kenapa kita harus mengenal Rasulullah SAW. Pertanyaan yang akan diajukan ketika kita berada di tempat persinggahan pertama, yaitu di alam kubur. Jika seseorang sudah berada dalam alam kubur, itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, ya kan? Salah satunya adalah siapa nabimu, ya kan? Bagaimana kita bisa menjawab kalau kita tidak mengenal siapa nabi kita dan kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat persinggahan akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat dari kubur, maka ke jenjang berikutnya akan lebih mudah. Karena setelah alam kubur masih ada padang mahsyar, masih ada yaumul mizan, yaumul hisab, sirat, dan seterusnya. Barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka sesungguhnya akan menjadi lebih berat. Nah, di alam kubur itu teman-teman semua, seorang hamba kan ditanyai 3 perkara. Siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, dan siapa nabimu, ya kan? Bismillah. Untuk orang-orang beriman sangat mudah menjawab pertanyaan tersebut karena Allah lah yang membantu untuk menjawabnya, karena Allah lah yang mengokohkan jawabannya. Adapun orang-orang munafik, hari ini tadi jam 10 pagi online saya bahas mengenai ciri-ciri orang munafik. Jadi setiap hari Jumat teman-teman semua jam 10 pagi sampai jam 11 pagi saya ada kajian online. Jumat sorenya ada di Masjid Hufad. Adapun orang-orang munafik ketika ditanya apa agama, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka dia akan bingung, tidak bisa menjawab apa-apa. Dia bingung dan dia ketakutan, tidak bisa menjawab apa-apa, dan kemudian akan dipukul dengan tongkat dari besi karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan semua makhluk mendengar azab kubur tersebut kecuali manusia. Jadi kita ini tidak bisa mendengar azab kubur, tapi semua makhluk bisa mendengarkan orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Kenapa? Hikmahnya apa manusia tidak bisa mendengar azab kubur? Karena siapapun manusia yang mendengarkan azab kubur, dia akan langsung jatuh pingsan saking ketakutannya. Kalau kita lewat kubur, itu kan siksa kubur banyak. Namun manusia tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk mendengar kecuali manusia. Kenapa? Kalau manusia mendengar, maka dia akan ketakutan dan jatuh pingsan. Maka kita lihat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba kalau dimasukkan ke dalam kubur, para kerabat telah meninggalkannya, maka sungguh dia mendengarkan, si mayit ini mendengarkan langkah sendal mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, pada saat itu 2 malaikat akan mendatanginya dan kemudian menduduki sang mayit tersebut dan mengatakan padanya, apakah kamu mengenal tentang Rasulullah SAW? Maka adapun mukmin, dia akan menjawab, saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah hambanya Allah, utusannya Allah. Maka orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, para malaikat mengatakan, lihatlah tempat kedudukanmu di syurga, sungguh Allah telah menggantimu dengan tempat duduk di syurga. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan, hamba tersebut bisa melihat keadaan syurga di dalam kubur. Jadi itu untuk orang-orang yang bisa menjawab siapa Tuhannya, siapa Rasulullah SAW. Dia mengenal siapa nabinya. Tentu saja beriman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan satu rukun iman yang wajib kita imani, karena para rasul, khususnya Rasulullah SAW adalah perantara antara Allah dan hambanya. Betul nggak teman-teman semua? Perantara antara Allah dan hambanya dalam menyampaikan wahyu dan dalam rangka menegakkan hujjah Allah bagi para hambanya. Nah, kita lihat teman-teman semua dalam surah Al-Baqarah 177, ini ada kalimat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi-nabi. Rukun iman, salah satunya iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai muqaddimah saja teman-teman semua, sebelum nanti Uma sampaikan akhlak Nabi Muhammad SAW.
Kenapa sih kita perlu mengenal Nabi? Kenapa kita perlu Nabi? Tentu saja kalau dalam kehidupan sehari-hari kita butuh manusia sebagai contoh teladan kita untuk lebih dekat pada kehidupan kita. Berikutnya, kalau di hari akhir nanti kita perlu syafaat dari Rasulullah SAW, betul nggak? Kita perlu pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di hari akhir kita cari pertolongan ke berbagai macam nabi. Namun para nabi-nabi ini juga tidak bisa menolong, bahkan memikirkan boro-boro memikirkan yang lain, karena diri sendiri juga dalam keadaan yang sulit pada masa itu. Maka akhirnya kita mencari pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammadlah yang bisa menolong kita. Nabi Muhammadlah yang bisa membantu kita, memberikan syafaat bagi kita. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-39, ayat ke-44, ada kalimat qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Allah memang memberikan syafaat kepada semuanya, tapi Allah izinkan Nabi Muhammad SAW juga memberikan syafaat. Setiap nabi itu, teman-teman semua, itu punya doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Namun Nabi Muhammad SAW menyimpan pengabulan doa dari Allah itu sebagai syafaat untuk kita. Jadi semua nabi doa-doa itu dikabulkan, namun Rasulullah SAW memilih untuk menyimpan doa-doa yang dipanjatkan itu, menyimpan doanya beliau untuk menjadi syafaat bagi umatnya Rasulullah SAW. Itulah Nabi Muhammad SAW yang nanti di hari akhir paling sibuk, ya teman-teman semua. Ketika nanti kita di padang mahsyar, ya di hari akhir nanti, kita coba minta tolong kepada Nabi Adam alaihissalam, kita coba minta tolong pada Nabi Nuh alaihissalam, kita lari-lari minta tolong pada Ibrahim alaihissalam, pada Isa alaihissalam. Semuanya tidak bisa menolong atau tidak bisa memberikan syafaat pada kita semua di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah pada saat kita di alam kubur, kemudian hari kebangkitan, maka kita akan masuk ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tak berpakaian, matahari diletakkan di atas kepala kita. Kita semua menunggu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Dalam keadaan yang kita ditenggelamkan dengan keringat kita masing-masing berdasarkan dosa kita masing-masing. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Kita coba minta tolong pada para nabi-nabi tadi, namun nabi-nabi tadi tidak ada yang bisa menolong kita. Bahkan ketika sudah berada dalam syurga sekalipun, siapa yang paling sibuk dari padang mahsyar sampai syurga sekalipun? Yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Digambarkan dalam hadits Rasulullah SAW, pada hari kiamat orang-orang mukmin datang menemui Nabi Adam alaihissalam dan berkata, Allah telah memerintah para malaikat bersujud kepadamu, ya Adam alaihissalam, ya Nabi Allah Adam. Maka mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Namun Nabi Adam alaihissalam meminta orang-orang beriman pergi dan berkata, di sini aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian, aku tidak bisa tolong kalian. Maka pergilah kepada Nuh alaihissalam. Lalu akhirnya ada segerombolan orang-orang mukmin ini minta kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Hingga orang-orang mukmin ini diperintahkan untuk bertemu kepada Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu orang-orang beriman ini menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, minta tolong ya Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga menemui orang-orang beriman ini menemui Nabi Isa, tolonglah kami, minta pada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Namun juga Nabi Isa tidak bisa memberikan pertolongan di hari akhir di padang mahsyar, sampai datanglah Nabi Muhammad SAW yang kemudian bisa memberikan syafaat. Jadi bayangkan, orang tersibuk di hari akhir itu adalah Nabi Muhammad SAW yang sibuk membantu umatnya. Itu sebabnya kita harus mengenal siapa Nabi kita. Maka hari ini kita akan mengenal akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak beliau. Baik, langsung saja teman-teman semua. Kalau membicarakan akhlak Nabi itu banyak sekali ya yang akan saya jelaskan secara random dari berbagai macam aspek. Tapi sebelum bahas akhlak Nabi, kita harus tahu dulu Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Pertama apa? Beliau itu digelari Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kekasih Allah itu yang dijuluki Khalilullah itu ada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mohon pada Allah
akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Maka Allah memilihku sebagai kasihnya. Allah memilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, sebagai mana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai kekasihnya. Kata Nabi Muhammad, kalau aku disuruh memilih kekasih, aku akan memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Jadi keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya, beliau digelari Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu teman-teman semua, Khalilullah, kekasih Allah itu tinggi, paling tinggi derajatnya. Kekasih itu kan tinggi ya derajatnya ya. Teman-teman punya kekasih istilahnya. Kekasih itu kan paling dekat hubungannya. Maka Khalilullah itu tingkatan tertinggi dalam derajat mahabbah, dalam derajat kecintaan. Ini tingkatan yang paling sempurna. Dan Rasulullah SAW digelari sebagai Khalilullah. Allah memilih Rasulullah SAW sebagai kekasihnya, digelari Khalilullah. Kedua, keutamaan Nabi, sebelum kita bahas mengenai akhlaknya, beliau penutup dari para Nabi. Tidak ada Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup dari Nabi-Nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lain. Pernah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ada nabi-nabi palsu yang bermunculan. Makanya di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dibasmi nabi-nabi palsu. Salah satu nabi-nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Nabi Muhammad keutamanya dengan nabi lainnya, beliau adalah nabi terakhir. Kemudian yang ketiga, keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, beliau Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang terpuji, yaitu al-maqam al-mahmudah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra 79 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi kedudukannya itu kedudukan yang sangat terpuji, kedudukan yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Kemudian yang keempat, risalahnya Rasulullah SAW berlaku semesta alam. Beliau diutus tidak hanya untuk manusia tapi untuk jin semesta alam. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf misalnya ayat 158 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Makanya pernah ada satu kejadian dalam surah Al-Jin, Rasulullah ketika baca Quran, itu yang mendengarkan bukan hanya manusia-manusia saja. Segerombolan jin bahkan ikut berhenti untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Setelah mendengarkan, kata para jin, diamlah kalian semua, mereka mau dengar Quran. Setelah selesai Rasulullah baca Quran, mereka pulang ke para jinnya, kaum jinnya, dan menyampaikan pesan-pesan itu kembali. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk semesta alam, untuk jin dan manusia, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman semua, apa keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya? Nabi-nabi lainnya punya mukjizat yang luar biasa. Seperti misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bicara pada hewan, bisa bicara pada jin, atau kemudian misalnya Nabi Isa alaihissalam bisa bicara dari bayi, bisa menyembuhkan orang sakit. Yang lain-lain tongkat berubah jadi ular atau bisa belah lautan seperti Nabi Musa alaihissalam. Namun mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sangat berbeda. Salah satu mukjizat beliau yang paling luar biasa adalah Al-Quran. Al-Quran mukjizat karena sepanjang zaman nabinya sudah tidak ada, Al-Quran masih terus bermanfaat sampai akhir. Kalau mukjizat nabi lain, nabinya tidak ada, mukjizatnya juga sudah selesai, ya kan? Nabinya tidak ada, nabinya memberikan mukjizat hanya pada kaumnya saja. Nabi Muhammad SAW, nabinya sudah tidak ada, Qurannya sepanjang masa, berlaku sepanjang masa, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa ditiru manusia. Mukjizat Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang menjadi panduan bagi manusia, bagi kita semua. Itu beberapa bedanya Rasul dengan nabi-nabi lain. Sekarang kita masuk kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Teman-teman lihat dulu dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik untuk kamu yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pribadi Rasul yang teman-teman tahu apa? Banyak ya, saking banyaknya bingung mulai dari mana nih ya.
Saking terlalu banyak kebaikan-kebaikan beliau. Kita lihat teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala memuji-muji akhlak Nabi Muhammad SAW dalam surah ke-68 ayat ke-4 ada kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surah Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah punya akhlak yang sangat agung, sangat yang luar biasa. Akhlak yang baik. Beliau tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Jadi kalau ada umat yang mengaku umat Rasulullah tapi suka melaknat, mencela di kehidupan nyata maupun di sosmed, itu bukan ajaran nabinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah keluar dari lisannya itu mencela, nggak pernah sama sekali. Rasulullah SAW adalah orang yang lemah lembut dalam berperilaku dan bertutur kata, dalam berdakwah. Misalnya dalam surah Ali Imran 159 ada kalimat walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Rasulullah tidak keras, Rasulullah tegas iya dalam urusan dakwah, tapi tidak keras, tidak kasar. Orang-orang senang bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mendakwahkan mereka dengan lemah lembut, dan orang-orang merasakan ketulusan itu masuk ke dalam hati-hati mereka. Makanya banyak orang-orang, terutama dari golongan orang-orang lemah di masanya Rasulullah pada saat itu, dari golongan budak, ingat ada Bilal bin Rabah, ada Sumayyah misalnya, dan budak-budak lainnya tersentuh dengan dakwanya Rasulullah SAW sampai pada pembesar-pembesar pada akhirnya. Beliau adalah orang yang paling halus dan paling baik perangainya, tidak kasar. Itu akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kenapa Islam diturunkan di Arab? Karena pada saat itu Arab punya kebiasaan yang keras ya pada saat itu ya, sehingga Rasulullah SAW diturunkan di Arab, tanah Arab, untuk memperbaiki akhlak orang-orang Arab pada masa itu. Rasulullah SAW juga punya pribadi yang tidak mau merepotkan orang lain. Beliau sebagai kepala rumah tangga, beliau biasa menjahit pakaiannya sendiri, menjahit tali sendalnya sendiri, mengerjakan urusan rumah tangga dengan tangannya sendiri. Jadi kalau para suami-suami mengikuti akhlak dari Rasulullah SAW, gak ada tuh suami-suami yang bosi yang mengatakan urusan rumah itu urusan kamu harus tahu semuanya, kamu harus bisa masak, nyuci, gosok, harus apa lagi, harus bisa ngatur keuangan, ngasih duitnya dikit belanjanya, pengennya makannya enak, pengennya semuanya serba bisa, serba ada gitu misalnya ya, atau pengen istrinya cantik tapi nggak dimodalin misalnya. Itu ini aja intermezzo ya. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau nggak merepotkan istrinya. Kadang-kadang orang nanya, kamu ini mau nyari istri apa mau jadi asisten rumah tangga nih gitu ya. Kadang-kadang asisten rumah tangga mungkin gajinya lebih besar dibanding gajinya ibu rumah tangga. Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat akhlak dari Rasulullah SAW, beliau nggak ngerepotin istrinya, beliau mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kalau bisa sendiri, beliau lakukan sendiri. Gitu, luar biasanya Rasulullah. Rasulullah punya kebiasaan suka mengunjungi orang-orang miskin. Jadi beliau punya kebiasaan untuk menghadiri undangan-undangan mereka, mengunjungi orang-orang miskin, memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Jadi kalau kita mau lihat akhlak Rasulullah, mau kita contoh, kan kita nggak harus jadi orang kaya dulu baru bisa bantu orang miskin, ya nggak teman-teman semua? Walaupun kita mungkin masih kurang-kurang juga, ya. Tapi kan orang sedekah itu bukan nunggu dia mampu. Orang sedekah itu bukan orang mampu, tapi orang yang mau. Karena banyak orang mampu nggak sedekah-sedekah juga. Banyak orang yang biasa-biasa aja, dirinya kurang tapi bisa bersedekah. Mungkin secara harta nggak kaya, tapi hatinya kaya, masya Allah. Selalu dia ingin jadi orang tangan di atas daripada tangan di bawah. Rasulullah punya kebiasaan untuk mengunjungi orang-orang miskin. Rasulullah nggak pernah menjelek-jelekkan pembantunya atau menjelekkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada satu pembantu ciliknya Rasulullah, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, aku pernah melayani Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Belum pernah aku jumpai sama sekali beliau berkata, kata Anas bin Malik. Tidak pula berkata kepada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu lakukan itu. Dan tidak pula menanyakan pekerjaan yang aku tinggalkan. Ya, jadi Anas bin Malik, seorang pembantu ciliknya Rasulullah SAW, sudah bekerja 10 tahun. Kita kan kalau mau kenal orang gampang ya Bapak sekalian. Dikatakan kalau engkau mau kenal orang, caranya 3. Pertama, safar, berpergian yang jauh kepadanya. Kadang-kadang kalau kita pergi jauh, kita akan kelihatan ini orang sabar atau enggak, pemarah apa enggak, ya kan? Setelah itu dikatakan lagi kalau mau kenal orang, bermalam dengannya, menginap, bermalam dengannya. Kalau mau tahu orang itu kayak gimana aslinya. Ketiga, urusan muamalah.
entah urusan uang dengannya, urusan hubungan sesama manusia, itu dengan begitu kita bisa kenal orang. Dan Anas bin Malik, pembantu ciliknya Rasulullah, tidur bersama Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik, nggak pernah sekalipun dengar Rasulullah bilang, nggak pernah sekalipun dengar Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu, kenapa kamu nggak lakukan itu, nggak pernah, kata Anas bin Malik. Saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah menghormati orang yang lebih tua dari beliau dan menyayangi anak-anak kecil, penyayang sifatnya. Sama orang tua hormat luar biasa, sama anak kecil penyayang luar biasa. Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap anak-anak kecil. Iya. Berikutnya ada satu kisah yang menarik teman-teman semua. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat rendah hati pada orang lain. Apabila beliau berjabat tangan sama orang lain, beliau tidak menarik tangannya terlebih dahulu sampai orang tersebut yang menarik tangannya. Ini akhlaknya Nabi, nggak ditarik tangannya Nabi sampai orang tersebut yang menarik tangannya ketika bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah pada satu ketika dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan juga, ada budak sahaya, seorang budak yang ketika bertemu Nabi di tengah jalan, ya, beliau menggandeng tangannya Nabi Muhammad SAW dan lantas mengajak Nabi untuk membantu urusan beliau. Dan Nabi nggak melepas-lepasan tangan tersebut. Biasanya kan nggak semua orang mau begitu ya ibu sekalian ya, dipegang tangannya terus dikekep gitu kan. Nah Nabi Muhammad orang yang rendah hati, tawadu. Ketika ada hamba saya mengenggam tangannya, diajaklah sama hamba saya itu untuk membantu sebuah urusan. Nabi Muhammad SAW mengikuti hamba saya tersebut. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ini bagian sikap yang lemah lembut yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah. Indahnya akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang sangat dermawan. Pernah ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan rasa laparnya. Nabi Muhammad tanya pada istrinya, hari ini kita punya makanan nggak? Kata istrinya, hari ini kita nggak punya makanan, kita cuma punya air. Rasulullah datang lagi ke istri berikutnya, punya makanan nggak kita? Kita nggak punya makanan ya Rasulullah. Istri lainnya, kita nggak punya makanan ya Rasulullah. Rasulullah berusaha, kita punya makanan nggak? Padahal diri sendiri pada saat itu kurang, dalam keadaan yang kurang, tapi masih terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang juga teman-teman semua. Jadi urusan sedekah itu bukan urusan ada uang atau nggak ada uang, mau urusan mampu atau nggak mampu atau enggak gitu, tapi urusan mau atau nggak mau. Jadi miliki mental-mental kaya, mental-mental sedekah, mental-mental memberi kepada orang lain sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah punya mental zuhud atau punya pribadi yang zuhud. Zuhud itu apa teman-teman semua? Zuhud itu adalah mengesampingkan urusan dunia, kemudian mendahului urusan akhirat. Zuhud itu maksudnya adalah menganggap kecil dunia, menghapus pengaruh dunia itu dalam hati. Jadi urusan dunia itu urusan kecil, nggak berpengaruh terhadap apapun dalam dirinya. Rasulullah punya sifat zuhud. Berapa menit lagi kita azan? Apa sudah azan? Belum. Contoh sifat zuhudnya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah diberikan pilihan teman-teman semua antara hidup di dunia dan Allah berikan segala sesuatunya, atau memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Maka Rasul memilih udah cukup, dakwanya sudah selesai, sudah cukup, saatnya kembali kepada sang kekasih. Rasulullah nggak memilih untuk dunia yang Allah akan berikan segala sesuatu. Rasul katakan cukup, mau kembali kepada sang kekasih, kepada Allah SWT. Rasulullah pernah teman-teman semua, contoh zuhudnya Rasulullah SAW, menjalani 2 bulan berturut-turut dalam keadaan berpuasa karena nggak ada uang, nggak ada makanan. Jadi zuhudnya beliau nggak minta-minta juga, pantang untuk meminta-minta. Zuhudnya beliau adalah berpuasa. Ya, apa kata Rasulullah? Apalah arti dunia padaku? Dunia bagiku tak ubahnya seperti pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon kemudian meninggalkan dan pergi darinya. Jadi memandang dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya. Pernah nggak ketemu sama orang-orang begitu? Atau kita merasakan begitu? Dunia itu nggak ada apa-apanya. Kecil, urusan dunia itu kecil, nggak perlu dimasukkan terus-menerus ke dalam hati yang membuat kita bersedih terlalu lama gitu, atau meratapi nasib kita. Dunia kecil. Begitulah Rasulullah SAW yang mencontohkan kezuhudan kepada kita. Apa kata Sayyidina Umar? Sungguh aku pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW mengganjal atau menahan lapar karena tidak ada yang bisa dimakan dengan mengganjal perutnya, walau hanya dengan kurma yang jelek. Jadi diganjal itu perutnya karena rasa lapar. Itu Rasulullah SAW melakukan. Begitu teman-teman semua, bagaimana akhlak Nabi itu soal muamalah dengan sesama manusia. Akhlak Nabi dengan Allah, dengan beribadah kepada Allah. Nabi terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman semua, dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Kata Siti Aisyah, kata istrinya, kenapa Nabi salat malam terus? Sudahlah istirahat, engkau kan sudah dijamin masuk surga istilahnya.
Kata Nabi, tidakkah kamu suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi ibadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kakinya bengkak-bengkak setiap malam. Itu ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling berani. Itu tadi sikap kepada Allah. Dalam sikap keseharian Rasulullah adalah orang yang berani. Pernah pada suatu ketika, teman-teman semua, itu adzan bukan? 3 menit lagi, ya. Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat-sahabatnya, kami, kata seorang sahabat, demi Allah apabila keadaan sudah sangat genting, maka kami berlindung pada Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, Rasulullah itu adalah orang yang paling berani di antara kami. Jadi berani, seorang leader berani melindungi umatnya, teman-teman semua. Sama seperti teman-teman semua. Ibu-ibu adalah pemimpin untuk anak-anaknya, berani dong. Kakak adalah pelindung untuk adik-adiknya, kita pelindung untuk keluarga kita, berani gitu. Jadi orang yang pemberani untuk melindungi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang kita cintai. Rasulullah SAW, teman-teman semua, orang yang paling indah dalam pergaulan, indah dalam berinteraksi, indah dalam menyambung tali silaturahmi. Sehingga semua orang ketika belum diangkat menjadi nabi, semua orang senang dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika jadi nabi barulah dimusuhi. Tapi beliau digelari Al-Amin, orang yang terpercaya karena sifatnya yang begitu indah dalam bermuamalah. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk mengangkat dirinya terlalu berlebih-lebihan. Kata Rasulullah apa? Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, ya, sebagaimana dilakukan oleh kaum yang lain yang memuji-muji berlebihan terhadap Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa atau kita bersalat untuk Nabi, tapi bukan mengagung-agungkan sampai menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan misalnya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan berlebih-lebihan dalam memujiku. Aku ini hamba dan aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Jadi telah terkumpul dalam akhlaknya Rasulullah SAW budi pekerti yang luhur. Maka kalau kita belajar bagaimana akhlak Nabi, maka Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin. Orang melihat keindahan Islam ada pada diri teman-teman semua. Teman-teman pakai jilbab, orang melihat sebelum teman-teman melakukan apapun, orang tahu kalian ini adalah orang-orang Islam. Orang Islam mencontohkan yang baik-baik, ya, tidak hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan, dengan cara berpakaian, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat penyayang kepada siapapun, anak kecil, orang dewasa, nggak pernah melukai, nggak pernah memukul istrinya, budaknya, atau orang-orang, nggak pernah. Bahkan dalam perang saja Islam ini ada aturan, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh merusak tempat ibadah, nggak boleh menyakiti perempuan dan anak-anak. Indah nggak? Itu dalam perang itu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Islam, teman-teman semua, yang kita bisa lihat akhlaknya pada diri Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita semakin mengenal Nabi kita, supaya teman-teman bisa mengikuti akhlak dari Nabi. Insya Allah kalau orang dekat dengan Nabinya mengikuti akhlak Nabi, indahnya Islam ini tersyiar di mana-mana. Orang luar akan melihat indahnya Islam, sejuknya Islam, rahmatan lil alamin, agama Islam ini melewati sikap dan akhlak kita insya Allah. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Banyak bersalat kepada Nabi di hari Jumat ini. Dan insya Allah semua teman-teman semua insya Allah bisa memberikan salawat kepada Nabi atau memberikan salam kepada Nabi langsung nanti insya Allah di hadapan kubur Rasulullah SAW di Madinah nanti insya Allah suatu hari nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi, yaitu dengan mendakwahkan, mengajak orang-orang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kalau mikirin diri sendiri nggak mungkin Islam itu sampai pada diri kita. Sama seperti kita umatnya, kita nggak mikirin diri sendiri. Kalau kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah tolong dalam kehidupan kita, kita ingin orang lain merasakan nikmat yang sama. Jadi lanjutkan perjuangan Nabi dengan dakwah yang teman-teman bisa lakukan dengan lisan, perbuatan, tulisan, cara berpakaian, silakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat di hari akhir insya Allah. Baik, alhamdulillah hari ini selesai sudah tentang Rasulullah SAW. Terlalu banyak sikap-sikap beliau yang kalau kita bahas mungkin sangat panjang. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Baik,